Ya masyarakat muslimin wa muslimin wa muslimin ya nabi wa sallallahu Allah Rasulullah sudah kita disediakan rahmat wa rahmatu wa rahmatullahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alladhina jahadu fi sabilil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengajarkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah taufik inayah Allah Subhanahu wa taala, atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya radhiyallahu ta'ala. Hadirin jemaah sedang mendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun sejauh mana dia jauh daripada perintahnya Allah taala, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan pasti dia akan mendapatkan kesengsaraan. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu 'aishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada peringatan kepada Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma,
dan aku akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin jemaah sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mal ummati baina sittina wa sab'ina sanah." Umur umatku kisaran 60-70 tahun. Manusia di dunia hanyalah sementara 60-70 tahun. Maka suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka kematian akan mendatangi manusia. Hadirin yang mulia, sebagaimana telah kita ketahui perkembangan zaman di masa ini, keilmuan yang di dunia semakin berkembang, namun keilmuan akhirat tentang agama semakin mundur. Teknologi semakin canggih, kedokteran, komputer, bangunan-bangunan tinggi semakin maju, namun orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mengamalkan amal semakin sedikit. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita introspeksi diri kita, koreksi diri kita, persiapkan diri kita untuk alam setelah kematian, yaitu alam akhirat. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati hum yuhibbuna al-khamsa wa yasruna al-khamsa. Akan datang satu zaman menimpa umatku yang mana mereka cinta 5 perkara, namun mereka melalaikan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yasruna al-akhirah. Di akhir zaman kata Nabi, banyak orang yang cinta dunia, namun mereka melupakan akhirat. Banyak orang mengejar keduniaan, mengembangkan pekerjaannya, mengumpulkan hartanya, namun mereka melupakan kematian, melupakan akhirat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, manusia yuhibbuna al-hayat wa yasruna al-maut. Mereka mencintai kehidupan di dunia, namun mereka melupakan kematian. Dan yang ketiga, yuhibbuna al-mal wa yasruna al-hisab. Manusia cinta terhadap harta, namun mereka cinta terhadap hisab di akhirat nanti. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhibbuna al-qusur wa yasruna al-qubur. Manusia mereka cinta terhadap bangunan-bangunan tinggi, bermegah-megah dengan bangunannya, wa yasruna al-qubur, namun mereka merupakan alam kubur, alam nanti setelah kematian. Dan yang kelima, Nabi bersabda, yuhibbuna al-khalqa wa yuhibbuna al-makhluq wa yasruna al-khaliq. Manusia cinta terhadap makhluk, citranya Allah Subhanahu wa taala, wa yasruna al-khaliq, namun mereka lupa terhadap al-khaliq, dan yang menciptakan sebuah makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, manusia cinta terhadap dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, padahal hidup di dunia hanyalah sementara. Namun mereka lupa akan kematian, alam akhirat, wa yasruna al-qubur. Wa yuhibbuna al-qusur, mereka cinta bangunan tinggi, namun mereka melupakan alam kubur. Bagaimana kita ketahui banyak manusia, mereka berbondong-bondong berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, diisi dengan perhiasan, perabotan, barang-barang yang mewah, barang-barang yang duniawi, namun mereka melupakan alam yang hakiki, rumah yang sebenarnya yaitu dikubur, merupakan amal-amal akhiratnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam tidak melarang terhadap dunia, tidak melarang untuk mengumpulkan harta, tidak melarang untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita lupa akan adanya alam akhirat, alam yang selama-lamanya. Apabila kita bahagia selama-lamanya, apabila kita sengsara selama-lamanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ketika di akhir hayat nanti, ketika di akhirat nanti, mereka akan terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya, syaqiyyun fil akhirah. Bahagia di dunia, namun mereka sengsara di akhirat. Ulama menafsirkan bahagia di dunia, sengsara di akhirat adalah orang yang hidup di dunia dengan harta yang mewah, harta yang megah, harta yang banyak, namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mendapatkan syaqiyyun fil akhirah, kesengsaraan yang selama-lamanya di akhirat. Manusia yang kedua, sa'idun syaqiyyun fid dunya, sa'idun fil akhirah.
mereka sengsara di dunia namun bahagia di akhirat. Ulama menafsirkan orang yang sengsara di dunia bahagia di akhirat ialah orang yang kehidupan dunianya serba berkecukupan, dunianya kurang, hanya sebatas kehidupan saja. Namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduniaannya dia serba kurang, rumahnya sederhana, hartanya sederhana sedikit. Namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat. Bagian manusia yang ketiga adalah sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ulama menafsirkan orang bahagia di akhirat ialah orang yang dunianya lancar, dunianya maju, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan sa'adatun fid darain, mendapatkan kebahagiaan di dua alam, yaitu di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir ialah orang yang syaqiyun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Orang yang sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Dia siapa? Ulama menafsirkan orang sengsara dunia akhirat ialah orang yang dunianya kurang, hartanya sedikit, rumahnya sederhana, dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya jemaah sedang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat menuju akhirat, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alna Allah min ibadihi shalihin wa adkhalna fi jannatin na'im. Ghafur rabbir wa rahmah khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musyarakati bis-sa'il bashar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrar wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qarar. Amma ba'da, fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qadrullaha 'azima.